Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nisha Putri Rasuna Iren dengan NIM 2205520032. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang SA560 atau peristiwa kemudian. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Pengauditan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Arif Himawan. Yang pertama ada definisi peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, untuk ruang lingkup, standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal laporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Nah, standar audit ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, yang dibahas dalam SA 720 atau revisi tahun 2021. Namun, informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup SA ini. Untuk selanjutnya, peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Nah, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Lalu untuk tanggal efektif standar audit 560 ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai atau setelah tanggal yang pertama Januari tahun 2013 itu untuk emiten, dan yang kedua Januari tahun 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini diajukan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya ada tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan keuangan auditnya. Nah, untuk selanjutnya, SA560 ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama, yaitu tanggal laporan keuangan atau tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga, laporan auditor. Nah, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporan atas laporan keuangan berdasarkan SA 700 atau revisi pada tahun 2021. Lalu yang selanjutnya, tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Nah, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang selanjutnya ada ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi, namun auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang
atas hal-hal yang sebelumnya telah diterapkan prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua, auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode yang terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Lalu yang terakhir, membacakan laporan keuangan interim terakhir jika relevan. Untuk selanjutnya, jika sebagai hasil prosedur yang dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Maka, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 atau revisi tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Lalu untuk selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus, yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang ketiga, ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Nah, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang harus dalam paragraf 11b 1 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam hal tersebut, auditor harus
mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan. Lalu untuk selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang keempat, manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan audit yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang diharuskan dalam Standar Audit 705 atau revisi tahun 2021. Dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, maka pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Lalu untuk selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Lalu, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, maka auditor harus memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi,
Ubah laporan auditor dan serahkan laporan auditor baru seperti yang diharuskan dalam paragraf 12. Lalu, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal lain-lain, dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Selanjutnya, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan audit tersebut. Jika meskipun dengan memberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Selanjutnya, fakta-fakta sesudah atau pasca titik C, di mana kewajiban auditor ialah memberi tanggapan audit atau audit response yang tepat terhadap fakta-fakta baru. Di dalam ISA 560, memberi petunjuk mengenai prosedur audit untuk peristiwa kemudian. Auditor wajib melaksanakan prosedur audit untuk memastikan perlunya adjustment dan atau disclosure. ISA 560 menegaskan bahwa auditor tidak diharapkan melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sudah diauditnya dan memberikan kesimpulan audit yang memuaskan. Lalu untuk selanjutnya ada jenis peristiwa. Peristiwa kemudian jenis pertama yaitu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan memengaruhi estimasi yang inherent dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, peristiwa ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Lalu untuk peristiwa jenis kedua, memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Nah, peristiwa ini memerlukan pengungkapan dalam laporan. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya ada permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus. Yang selanjutnya, auditor wajib memperhitungkan penilaian risiko dalam menentukan sifat dan luasnya prosedur audit, seperti memahami prosedur yang dibuat manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian telah diidentifikasi. Tanyakan kepada manajemen apakah peristiwa kemudian yang ada atau terjadi berdampak terhadap laporan keuangan. Membacakan risalah rapat pemilik atau pemegang saham manajemen dan TCWG sesuai tanggal laporan keuangan dan tanyakan hal-hal yang dibahas dalam rapat yang belum ada risalah rapatnya.
Selanjutnya, peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor. Di bawah ini disajikan beberapa contoh peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, komitmen baru atau tambahan dalam bidang keuangan seperti peminjaman dan restrukturisasi. Yang kedua, penjualan dan akuisisi aset yang direncanakan atau telah terjadi. Yang ketiga, peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang. Yang keempat, perjanjian untuk penggabungan atau pembubaran usaha. Yang kelima, penyitaan aset oleh lembaga keuangan, penegak hukum, atau hancur karena bencana. Yang keenam, litigasi, tuntutan hukum lainnya, dan berbagai contingencies. Yang ketujuh, jurnal penyesuaian yang luar biasa atau unusual accounting adjustment yang sudah atau direncanakan akan dibuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.